Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mutia dari kelas IF 4802 PJJ. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang konsep dasar basis data dan siklus hidupnya. Saya ingin membahas beberapa hal tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, risiko yang menyertainya, dan database life cycle. Data atau basis data merupakan elemen penting dalam pengelolaan informasi di era digital ini. Hampir setiap aplikasi, mulai dari media sosial hingga sistem perbankan, bergantung pada basis data untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan cepat. Pertama, konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data dikelola menggunakan Database Management System atau DBMS, yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengubah, dan mengambil data dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelum adanya basis data, banyak organisasi menggunakan pemrosesan file tradisional, di mana data disimpan dalam berbagai file yang terpisah dan tidak selalu terintegrasi. Beberapa kelemahan utama dari metode ini adalah yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Data yang sama bisa tersimpan di beberapa file, menyebabkan inkonsistensi jika terjadi perubahan di satu tempat tetapi tidak di tempat lain. Yang kedua, kesulitan dalam pengambilan data. Mencari informasi tertentu menjadi lambat dan memakan waktu, terutama jika jumlah file yang sangat banyak. Yang ketiga, keamanan yang kurang. Data yang disimpan dalam file tradisional lebih rentan terhadap akses yang tidak sah. Yang keempat, kurangnya dukungan untuk multi-user. Sulit bagi beberapa pengguna untuk mengakses dan memperbarui data secara bersamaan tanpa resiko konflik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan berbasis Database Management System atau DBMS menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan metode pemrosesan file tradisional, yaitu mengurangi redundansi data. Data hanya disimpan satu kali dalam database, mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Ada meningkatkan integritas dan konsistensi data. DBMS memastikan bahwa data selalu akurat dan konsistensi melalui berbagai mekanisme validasi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Sistem basis data memiliki kontrol akses yang memungkinkan pengguna yang berwenang saja untuk melihat atau mengedit data tertentu. Yang keempat, memungkinkan akses multi-user. Beberapa pengguna dapat mengakses dan memperbarui database secara bersamaan tanpa menyebabkan konflik. Yang kelima, memudahkan pengambilan data SQL. Pengguna dapat dengan mudah mengambil data tertentu hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya, yaitu ada risiko dalam menggunakan basis data. Meskipun basis data memiliki banyak keuntungan, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, yaitu ancaman keamanan. Basis data dapat menjadi target peretasan jika tidak memiliki perlindungan yang kuat. Kehilangan data, jika tidak ada backup yang baik, data bisa hilang akibat kegagalan sistem atau kesalahan manusia. Biaya implementasi yang tinggi. Mengembangkan dan memelihara sistem database membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Nah, terakhir ada kompleksitas dalam pengelolaan.
Sistem database yang besar dan kompleks memerlukan administrator database atau DBA yang ahli untuk mengelolanya. Nah, selanjutnya terakhir ada siklus hidup basis data atau database life cycle. Setiap basis data mengalami database life cycle yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Tahap awal di mana kebutuhan bisnis diidentifikasi dengan rencana untuk database yang dibuat. Kedua, analisis kebutuhan, recruitment analysis. Memahami jenis data yang akan disimpan dan bagaimana pengguna akan mengaksesnya. Yang ketiga ada perancangan, designing, yaitu membuat model data dan struktur database termasuk tabel, relasi, dan skema. Yang keempat, implementasi, yaitu membangun basis data dengan menggunakan sistem manajemen basis data atau yang disebut dengan DBMS. Yang kelima, pengujian dan evaluasi, testing and evaluation. Menguji database untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan. Yang keenam, memelihara, menjaga database tetap optimal dengan pembaruan berkala, backup, dan pengaman. Yang ketujuh, pensiun atau penghapusan. Ketika database sudah tidak diperlukan, data harus diimigrasikan atau dihapus dengan aman. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tasyikradherim dan danke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.